Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini beranggotakan Amanda Cikwitanisa Ivana, Nanang Aditya, Nurul Hidayatul Alfifah, dan saya sendiri Febri Widyasari, sekaligus menjadi moderator dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Wacana Konstitusi Ekonomi. Perkenalkan, saya Nanang Aditya, NIM 629. Saya akan menyampaikan materi mengenai konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi. Jadi, pada mulanya itu, ide konstitusi ekonomi itu dikembangkan pada 2 dasawarsa terakhir pada abad ke-20. Jadi, oleh ilmuwan itu dikembangkan karena adanya ketidakpastian pada perekonomian. Ketidakpastian ini itu menyangkut mengenai pengertian mengenai konsep sistem ekonomi, tata ekonomi, dan konstitusi ekonomi. Jadi di tingkat dunia ini bisa dibilang masih awal. Sehingga pada saat itu di Indonesia sendiri itu masih belum ada ahli ataupun ilmuwan pada bidang ini. Kemudian mengenai perekonomian berdasarkan konstitusi. Jadi kebijakan ekonomi dalam konstitusi tersebut itu baik yang dimuat secara eksplisit maupun implisit itu lebih operasional, yang biasanya itu dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun perundang-undangan. Jadi seperti undang-undang, semua peraturan ini itu berfungsi sebagai instrumen yang memicu laju perkembangan ekonomi ataupun sebaliknya membuat perekonomian menjadi terhenti. Kemudian konstitusi politik, ekonomi, dan sosial. Mengenai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial, ini tuh secara sekaligus merupakan bisa dikatakan secara konvensional. Jadi konstitusi politik ini konstitusi yang hanya mengatur peri kehidupan politik saja, sebagaimana yang menjadi ciri khas umum negara liberal. Kemudian mengenai kebijakan di bidang ekonomi dan konstitusi sosial itu memuat kebijakan-kebijakan di bidang sosial. Dan untuk legislasi dan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, dengan menempatkannya sebagai norma-norma konstitusi, maka ketentuan-ketentuan konstitusional perekonomian itu mempunyai kedudukan yang dapat memaksa untuk dipakai sebagai standar rujukan dalam semua kebijakan ekonomi. Jika bertentangan, kebijakan tersebut dapat dituntut pembatalannya melalui proses peradilan. Jadi dengan demikian ekonomi itu dapat diharapkan membantu dan membuat perhitungan, tetapi juga memutuskan dalam politik berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama oleh seluruh anak bangsa sebagaimana yang tercermin dalam konstitusi sebagai kontrak sosial. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi mengenai pelopor konstitusionalisasi kebijakan ekonomi. Di sini ada 3 konstitusi yang dianggap menjadi pelopor konstitusionalisasi kebijakan ekonomi di dunia. Yang pertama, Konstitusi Ekonomi Rusia, Konstitusi Weimar-Jaeger 1919, Konstitusi Irlandia 1937. Konstitusi 1918 sudah melakukan paham sosialisme, maka dari itu nama negaranya The Russian Socialist Federative Soviet. Di dalam Konstitusi 1918 ini dimuat kebijakan-kebijakan dasar di bidang perekonomian. Maka dari itu dapat dikatakan Konstitusi 1918 ini merupakan konstitusi pertama yang melakukan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi di dunia. Corak konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai hukum dasar maupun hukum tertinggi di bidang politik, tetapi di dalam bidang ekonomi bahkan sosial. Kebijakan-kebijakan dasar di bidang perekonomian tidak diserahkan dan dikendalikan dengan kekuatan yang memaksa, yaitu dimuat tegas dalam UUD sebagai hukum tertinggi. Tindakan semacam inilah yang disebut oleh Profesor Dr. Jimli Asidik SH sebagai tindakan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi. Kemudian Konstitusi Weimar menggantikan Konstitusi German Empire. Konstitusi Weimar berlaku mulai tahun 1919 sampai 1933 ketika Adolf Hitler menjadi penguasa Jerman. Setelah berakhirnya Hitler tahun 1945, Jerman dibagi menjadi 2 blok, yaitu blok barat dan juga blok timur. Sampai tahun 1990
Kedua blok tersebut berintegrasi menjadi satu kesatuan Republik Federal Jerman. Konstitusi Irlandia 1937. Gejala dan gagasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi di kalangan negara-negara Eropa Barat yang anti komunis. Konstitusi Irlandia tahun 1937 inilah yang melopori pemuatan ketentuan mengenai kebijakan perekonomian dalam bab sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Directive Principle of State Policy. Konstitusi Irlandia tahun 1937 ini merumuskan rintisan pengaturan yang telah dimulai oleh Konstitusi Uni Soviet Rusia dan juga Konstitusi Weimar. Dengan rumusan yang lebih khusus dan terperinci, Konstitusi Irlandia inilah yang mempelopori perumusan konstitusi ekonomi yang lebih eksplisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Jikwita Nusa Ivana, NIM 12402173602. Di sini saya akan menjelaskan tentang Directive Principle of State. Ada 2 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, perkembangan DPSP di berbagai negara. Konstitusi Republik Irlandia 1937 menentukan Directive Principle of State ini sebagai salah satu pelopor gagasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi dan sosial dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Konstitusi Irlandia yang dikenal sebagai The Constitution of Independent Ireland mulai berlaku sejak 29 Desember sebagai hasil perjuangan kemerdekaan penuh bangsa Irlandia dari dominasi dan pengaruh Inggris. Lalu poin yang kedua, penegakan DPSP di pengadilan. Dengan perkembangan yang terjadi di India dan Afrika Selatan, maka prinsip-prinsip haluan negara dan jaminan konstitusional hak sosial, ekonomi, dan budaya tidak dapat ditegakkan. Di pengadilan tetap harus dievaluasi kembali dan bahkan dianggap sudah berakhir jika suatu kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang tertentu terbukti bertentangan dengan DPSP yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Maka undang-undang itu tidak boleh dibiarkan berlaku, apalagi jika undang-undang itu merugikan konstitusional. Maka konstitusionalitas undang-undang harus diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Materi selanjutnya adalah konvergensi dan internasionalisme. Yang pertama ada konvergensi. Konvergensi itu terjadi antara negara-negara yang menganut paham liberalis dengan negara-negara yang menganut paham komunis. Di sini tuh negara liberalis itu diwakili oleh Konstitusi Amerika Serikat, sedangkan negara komunis itu diwakili oleh Konstitusi Uni Soviet. Nah, ada 2 tradisi. Yang pertama, tradisi common law. Common law itu dianut oleh paham liberalis, di mana pemerintah itu membebaskan pasar atau mekanisme pasar itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, tradisi yang kedua itu ada civil law. Civil law ini merupakan tradisi yang dianut oleh negara komunis. Jadi, pemerintah itu ikut campur di dalam urusan perekonomian atau mekanisme pasarnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konvergensi? Jadi, menurut saya itu konvergensi itu pengadopsian antara ajaran negara komunis maupun negara liberalis. Jadi, negara komunis itu mulai mengadopsi ajaran-ajaran dari negara liberalis, tetapi tidak menghilangkan ajaran negara komunis tersebut. Begitupun sebaliknya, negara liberalis juga mulai mengadopsi ide-ide yang baik dari negara komunis, tanpa menghilangkan keliberalisasiannya. Kemudian yang kedua ada internasionalisme. Jadi ada 2 perkembangan penting yang dapat dijadikan rujukan, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk melakukan konstitusionalisasi pada tingkat global yang terkait WTO, dan kebutuhan pada tingkat regional untuk mengembangkan norma aturan yang mengikat bersama di antara sesama anggota EU atau Uni Eropa. Dengan terbentuknya Uni Eropa ini timbul kebutuhan untuk mengkonstitusionalisasikan
berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan yang berlaku untuk semua negara anggota. Sedangkan dengan terbentuknya WTO itu banyak instrumen hukum internasional di bidang perdagangan mulai ditetapkan. Nah, WTO itu merupakan organisasi internasional yang didesain untuk memberikan supervisi dan meliberalisasikan perdagangan dunia. Dampak yang lebih lanjut dengan terbentuknya WTO itu adalah muncul kebutuhan untuk melindungi kepentingan masing-masing negara akibat tekanan pasar global sambil memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta akibat liberalisasi perdagangan dunia.